datang di Jalan Soekarno. Selamat datang di Jalan Soekarno. Selamat datang di Jalan Soekarno. Selamat datang di Kota Rabat, Maroko. Jika Anda seorang pencinta sejarah, pencinta alam dan seni, atau hanya seorang yang berjiwa muda yang ingin berpetualangan di tempat yang tenang namun hidup, maka Rabat adalah kota tujuan yang tepat. Tempat ini juga sangat cocok bagi Anda yang ingin menikmati liburan bersama keluarga. Di sana, Anda akan menjumpai tempat-tempat yang indah, bertemu dengan orang-orang yang ramah, dan menikmati kotanya yang kaya dengan seni dan sejarah. Disinilah terdapat istana kerajaan dan tempat kediaman Raja Muhammad VI, serta berbagai gedung kementerian dan kedutaan negara sahabat termasuk Indonesia. Di kota ini juga terdapat nama jalan yang diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Raja Muhammad V, yaitu Jalan Soekarno. 1, 2, 3. Sudah pasti Anda akan tercengang ketika berada di kawasan jalan tersebut, di mana nama presiden pertama kita diabadikan di tengah jantung kota Rabat. Jalan Soekarno merupakan lambang persaudaraan Indonesia-Maroko. Halo teman-teman semuanya, sekarang saya sedang berada di stasiun kereta di ibu kota Rabat. Jadi di sini stasiunnya lokasinya sangat strategis sekali, berdekatan dengan pasar tradisional yang berada di kota Rabat. Kemudian ada taman juga yang berada di depan parlemen, dan dari sini juga tidak jauh dari kawasan atau Jalan Soekarno. Jalan yang sangat terkenal dan merupakan kebanggaan bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Maroko. Oke, pengen tahu seperti apa suasana di sore hari di tengah atau di jantung ibu kota Rabat? Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Tak kenal maka tak sayang. Sepertinya pepatah legendaris ini sangat cocok untuk memulai perkenalan dengan ibu kota Rabat, yang mungkin bagi sebagian kalangan masih terasa asing. Kota yang rapi dan bersih ini menarik untuk dikunjungi bukan hanya karena keindahan alamnya yang eksotis. Lebih dari itu, jika dilihat dari sejarah hubungan diplomatik Indonesia-Maroko, kita akan menemukan fakta yang menarik. Hubungan itu ternyata sudah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya. Sebagai warga Indonesia yang tinggal di Maroko, pastinya merasa sangat bangga dan senang ketika mengunjungi kota Rabat. Pasalnya, nama presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota ini. Selamat datang di Jalan Soekarno. Penamaan jalan tersebut bermula dari dukungan Indonesia atas kemerdekaan bangsa-bangsa jajahan dalam Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung pada tahun 1955. Setahun setelah konferensi tersebut, akhirnya Maroko berhasil meraih kemerdekaannya pada tanggal 2 Maret 1956. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1960, Presiden Soekarno melakukan kunjungan kepresidenan ke Maroko sebagai bentuk ucapan selamat Indonesia atas kemerdekaan Maroko dari jajahan Prancis. Kunjungan tersebut tercatat sebagai kunjungan kepala negara pertama di dunia ke Maroko pasca kemerdekaan. Kehadiran presiden pertama RI kala itu mendapat sambutan yang luar biasa dari Raja Muhammad V dan rakyat Maroko. Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika. Selamat datang di Jalan Soekarno. Kunjungan Presiden Soekarno ini merupakan catatan sejarah penting yang menunjukkan kedekatan antara kedua negara. Atas dasar itulah, Raja Muhammad V mengapresiasi jasa-jasa Soekarno dengan mengabadikan namanya sebagai nama salah satu jalan besar di jantung ibu kota Rabat.
Selain itu, pemerintah Maroko juga membebaskan visa kepada wisatawan Indonesia yang datang ke Maroko selama 90 hari. Kunjungan tersebut juga menandai terbentuknya hubungan diplomatik Indonesia-Maroko. Sebagai timbal baliknya, nama Casablanca yang merupakan kota terbesar di Maroko digunakan Presiden Soekarno sebagai nama salah satu jalan di Jakarta, yakni Jalan Casablanca yang terbentang dari Tanah Abang hingga Kampung Melayu. Hingga hari ini, Jalan Soekarno masih dapat ditemukan di kota Rabat. Jalan tersebut bukan hanya sekedar jalan biasa. Lebih dari itu, jalan tersebut merupakan lambang persaudaraan Indonesia-Maroko yang sangat dekat. Untuk menuju ke Jalan Soekarno sangatlah mudah. Lokasinya yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau dengan taksi atau jalan kaki dari stasiun kereta Kota Rabat. Hampir semua WNI di Maroko yang datang ke Kota Rabat selalu menyempatkan diri singgah ke jalan ini untuk sekedar mengabadikan gambar atau berselfie. Tentunya ada kepuasan tersendiri ketika berada di tempat ini. Di sini kita bisa mengenang jasa Presiden Soekarno yang jauh-jauh hari ternyata sudah datang duluan ke Maroko. Jalan ini bahkan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia yang datang ke Maroko. Sepertinya kurang afdol jika ke Maroko tidak mampir ke Jalan Soekarno. 1, 2, 3. Kehangatan persahabatan Indonesia-Maroko hingga hari ini masih bisa dirasakan oleh WNI yang tinggal di Maroko maupun wisatawan Indonesia yang datang ke Maroko. Hal itu bisa dilihat dari cara penyambutan warga Maroko ketika bertemu dengan orang Indonesia. Mereka menyebut Indonesia sebagai akhun syakik atau saudara kandung. Itu artinya kedekatan Indonesia-Maroko bukan hanya sekedar hubungan diplomatik biasa. Hubungan tersebut diibaratkan seperti halnya hubungan antara kakak dan adik yang sudah saling kenal lama dan akrab. Jalan tersebut terbentang tepat di samping kantor pos Rabat dan berdekatan dengan Bank Al-Maghrib atau Bank Maroko. Di sepanjang Jalan Soekarno juga terdapat Gedung Putih yang menjadi markas keamanan kota atau kantor polisi di Rabat. Ketika berada di kawasan ini, yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali mengarahkan kamera Anda ke Gedung Putih tersebut. Bukan hanya kantor polisi di Rabat saja, hampir di semua kota juga tidak diperbolehkan untuk difoto. Oke, selamat datang di Jalan Soekarno. Di belakang saya tepat sekali terdapat sebuah plang yang bertuliskan Jalan Soekarno. Ini merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh Raja Muhammad V ketika bertemu dengan Presiden Soekarno. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Selamat datang di Jalan Soekarno.